I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. Kelelawar telah memberikan dunia imaji-imaji semacam Batman dan vampir. Tokoh-tokoh khayali di film yang telah menghasilkan miliaran rupiah dan miliaran dolar. Tapi kelelawar juga bisa jadi ancaman serius buat manusia dengan segala virus yang mungkin dibawanya. Apa guna kelelawar untuk manusia? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Para penggemar durian sebaiknya berterima kasih kepada kelelawar atau codot atau kalong. Tanpanya, penyerbukan durian sulit terjadi. Itu kata Guru Besar dan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, IPB, Sri Hardi Agung Priyono. Buah durian ini salah satu buah yang sangat atau kebanyakan akan tergantung pada peran dari kelelawar untuk membantu proses-proses penyerbukan, termasuk menyebarkan biji. Kecuali kalau kita tanam petani durian yang sudah menanam khusus. Dulunya dari alamnya pohon durian itu terpencar-pencar akibat peran itu. Satu-satunya mamalia yang bisa terbang dan beraktivitas pada malam hari adalah penyerbuk paling tangguh dan ulung di jagat raya. Kemampuan seekor kelelawar itu identik dengan ribuan serangga ya satu ekor. Jadi paling tangguh, jauh sangat efektif dan mereka mampu terbang sangat jauh, berusia panjang sehingga dia selama hidup 20-30 tahun itu dia berfungsi terus ya. Kalong atau kelelawar ukuran besar sanggup terbang lebih dari 100 km per hari dan bermigrasi rata-rata 1000 km per musim. Kelelawar lain yang sebesar jempol saja besarnya bisa menyeberang lautan 600 km dari Inggris ke Belanda. Itu dari riset Daniel Hargreaves dari Bat Conservation Trust di Inggris pada tahun 2012. Karena ketangguhan dan umur panjang itu, ilmuwan menggunakan kelelawar sebagai objek penelitian penyakit degeneratif manusia. Sifat-sifat tua bisa kita temukan pada kelelawar yang masih hidup, yang sudah sangat tua tapi tetap masih hidup. Nah, kita bisa melihat fenomena-fenomena ketuaan dari hewan itu gitu yang bisa kita aplikasikan kepada manusia. Kotoran kelelawar di gua-gua berarti pasukan energi bagi segenap kehidupan organisme di dalamnya, termasuk petani yang memanfaatkannya sebagai pupuk. Ini agak gimana gitu? Kelelawar juga dimakan sebagai asupan protein atau dipercaya sebagai obat penyakit tertentu. Alih-alih mengobati, sebenarnya ada bahaya juga yang dikandung kelelawar. Jika kelelawarnya sakit atau mengandung virus pada air liurnya, maka tentu saja virus yang dibawa air liur kelelawar tadi menempel pada sisa buah yang dia terbuang ke bawah itu, yang kemudian ditemukan manusia. Dan kadang-kadang kan manusianya bisa, nggak apa-apa kok, saya udah dari dulu kalau makan buah selalu yang bekas kelelawar, toh sehat-sehat saja. Bagi yang bersangkutan mungkin tidak bermasalah ya, tapi dan barangkali juga kelelawar sehat tuh yang makan, jadi nggak apa-apa. Tapi misalkan ada yang memang terjadi, maka ini merupakan satu hal yang memang sangat mungkin terjadi. Dan barangkali yang sudah terjadi itu nggak bisa cerita ke kita karena udah meninggal. Kelelawar dilaporkan beresiko membawa berbagai virus yang bisa menular pada manusia, seperti demam berdarah, cikungunya, rabies, SARS, MERS, Ebola, dan Nipah. Dan Nipah itu kejadiannya di Malaysia, dan itu kemudian dari kelelawar turun ke di bawahnya itu mereka melintasi peternakan babi ya, kemudian saliva atau urin yang mengandung virus dari ini dimakan oleh babi, babinya yang jadi sakit. Nah, babi sakit ini kemudian menularkan ke manusia. Manusianya juga ada yang sakit sehingga ada kematian sekian orang, dan kalau ada orang yang meninggal kan tentunya menjadi kasus yang heboh ya. Wabah Nipah akibat kelelawar terjadi di Malaysia tahun 1998. Yang menyebabkan 100 lebih orang meninggal dunia. Indonesia memiliki 200 dari total 1.100 spesies kelelawar di dunia, hampir 1/5, tapi 2 diantaranya yaitu spesies Otomoms jostonoi dari Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Neopetenus trosti dari Sulawesi nyaris punah. Dari tempat nan jauh di pedalaman hingga di kota-kota, kelelawar hidup berdampingan dengan kita. Bisa betul harmonis. Kuncinya tidak saling mengganggu. Tapi di sana bisa kita jumpai itu misalkan di kuil yang biksu-biksu tinggal itu kan banyak sekali di kota Bangkok. Di sana beberapa pohonnya itu tinggal kelelawar itu di situ. Karena apa? Karena tidak diganggu sama sekali oleh si pendeta-pendeta di sana.
Dan masyarakat sana, tanda kutip, tidak iseng gitu ya. Di kita tampaknya tidak terlalu langgeng, misalnya ada sebuah pohon. Kelelawar telah memberi kita Batman yang gagah berani dan vampire yang bikin ngeri. Tanpanya, kita tidak cuma beresiko kehilangan sumber imajinasi, tapi juga lingkungan yang lestari. Pada spot-spot tertentu yang dimana kita memerlukan kehadiran mereka, kemudian mereka itu diganggu atau dikurangi populasinya, tentunya sebetulnya mengganggu ekosistem manusia di situ sebetulnya ya. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.